Sebentar ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bina Muslimah, apakah suara Yunda kedengaran jelas atau kurang jelas? Jelas, Pak, insya Allah jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pagi ini sahabat-sahabat Bina Muslimah sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Arif Rahman, Masya Allah. Teman-teman, banyak ilmu yang bisa didapat ya tadi dari tausiah beliau, Masya Allah. Berarti Yunda tinggal menyempurnakan saja. Sebelum kita mulai, boleh sama-sama kita beristighfar. Teman-teman boleh komen aja ya. Jadi komen nanti Yunda lihat di layar. Silahkan di komen saja boleh. Jadi kita interaktif. Yunda dari suara, teman-teman dari dari komentar. Baik. Ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginanmu ingin membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau teman-teman ada keinginan ingin membersihkan diri, maka teman-teman Bina Muslimah ini akan dipimpin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada jalan yang benar. Hati yang tadinya males buat ibadah, hati yang tadinya datang kajian ngarep-ngarep gamis dari Elbina, jadi nanti beralih lagi kepada niatan yang lillahi ta'ala. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan fokus kita kepada Allah itu adalah dengan beristighfar sebelum memulai kegiatan. Ya, coba teman-teman angkat tangannya yang sebelum mulai kajian hari ini, siapa yang sudah berwudu, siapa yang sudah salat duha, siapa yang sudah baca Quran, siapa yang sudah beristighfar. 4 hal ini siapa yang sudah melakukan? Coba Yunda lihat dulu ya. Baik, ada 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti sesuai namanya teman-teman Bina Muslimah ini sudah terbina imannya, insya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman. Lagi haid teh, nggak apa-apa. Lagi haid kita bisa sempurnakan dengan mengingat Allah. Begitu kita bangun tidur, kita banyak istighfar, kita banyak mengucapkan zikir kepada Allah. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada kalimat yang lebih dicintai dari Allah daripada 4 kalimat tersebut. Kalaupun ada yang bisa menandingi 4 kalimat ini, itu adalah kalimat zikir-zikir yang luar biasa, yaitu seperti Sayyidul Istighfar. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Maka alhamdulillah, sebelum kita mulai, kita boleh sama-sama beristighfar dulu. Ya, kita kembalikan fokus kita, hati kita walaupun kajian online. Kita berusaha mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah tercurah untuk siapapun yang hadir pada kajian pagi ini. Ditundukkan kepalanya, bagaimanapun aktivitasnya pagi ini, yuk kembalikan fokusnya kepada Allah dulu ya. Paling kita hanya sekitar 45 menit, nanti sisanya kita tanya jawab. Ya, jadi kajian itu baru berhasil bukan ketika kita punya banyak dalil, bukan ketika kita punya banyak pengetahuan atau sakofah. Tapi di kalangan para ulama,
kajian itu baru berhasil apabila pulang dari kajian ini muncul di hati teman-teman keinginan untuk mengamalkan ilmu itu walau hanya sedikit. Jadi mengamalkan ilmu itu kunci keberhasilan dari kajian kita pada pagi hari ini. Kalau sudah, tundukkan kepalanya, angkat tangannya, mohon ampun kita bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Diikutin, silahkan diikutin ya teman-teman. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pegang tangan kanan memegang dada sebelah kiri, ya. Tangan kanan memegang dada sebelah kiri karena disinilah tempat hati kita, ya. Pagi ini kita mau bersih-bersih hati karena ilmu dari Ustadz sudah sangat banyak, tinggal bagaimana menghidupkan hati sehingga peka sekali hati ini terhadap kebaikan dan kita mau mengamalkannya. Pegang tangan kanan memegang dada sebelah kiri. Usap-usap dada kita di sini nih, tempat hati kita. Di sini yang menentukan apakah kita orang baik atau tidak. Di sini yang menentukan apakah selama ini dalam beribadah kita sudah ikhlas atau belum. Di sini yang menentukan apakah ketika kita melakukan kebaikan orang lain benar-benar lillahi ta'ala atau masih mengharapkan pujian dari makhluk. Di sini, pegang dia, sentuh dia, sekarang masing-masing dari kita tarik nafas. 1, 2, 3, tarik nafasnya. Buang, tarik lagi nafasnya. Buang, tarik lagi nafasnya. Buang. Sekarang kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sembuhkan hati kami yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami yang sedang mati ya Allah, sehingga kami bisa peka terhadap kebaikan, sehingga kami mau mengamalkan ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan hati kami yang sedang sakit, mungkin karena kecewa, karena doa yang belum terkabul, mungkin karena kecewa dengan harapan yang tidak sesuai dengan realitas dan kenyataan. Mohon sembuhkan ya Allah, sehingga kami bisa mengikuti petunjuk dari-Mu. Tolong ya Allah, sembuhkan hati kami. Siapapun yang sedang hatinya sakit hari ini, mohon sembuhkan ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah. Hanya Engkau yang berkuasa untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati. Hati-hati yang tidak lagi tersentuh oleh hidayah yang begitu banyak tersebar di muka bumi ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kami berbagai macam indera.
indera penglihatan untuk bisa melihat penciptaan-Mu sehingga kami bisa mendapatkan hidayah dari mata kami, ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami, ya Allah, sehingga hidup pula indera pendengaran kami, sehingga kami hanya mau mendengarkan yang baik-baik saja, ya Allah. Ya Allah, mohon hidupkan hati kami, karena hati ini adalah raja di dalam tubuh kami, ya Allah. Dialah yang bertugas untuk membawa tubuh ini ke dalam kebaikan ataupun kemaksiatan, ya Allah. Mohon hidupkan siapapun hatinya yang sedang sakit. Mohon hidupkan siapapun yang hatinya sedang mati, ya Allah. Pegang dadanya. Teman-teman silahkan, Yunda kasih waktu 3 detik untuk berdialog kepada Allah. Sebutkan, mohonkan kepada Allah agar menghidupkan hati kita yang mati, agar menyembuhkan hati kita yang sedang sakit. Talk to Allah, silahkan. Wah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yunda rasa kelihatan dari wajah-wajahnya ini sudah kembali fokus lagi ya, Masya Allah. Jadi itu merupakan treatment yang Yunda dapatkan pada saat mengikuti kelas metanoyak self-healing. Bersama Ustazah Dewi, Yunda ikut itu selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Yunda ikut kelas metanoyak self-healing, yaitu treatment untuk menyembuhkan diri kita dari luka pengasuhan, daripada luka kekecewaan, daripada mungkin harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, mungkin marah ke orang tua, marah ke Allah, marah ke pasangan, marah kepada kehidupan, kenapa dia kaya saya tidak, kenapa dia berhasil saya tidak berhasil, dan seterusnya. Itu treatment bisa dilakukan setiap pagi setelah kita bangun tidur. Jadi setelah kita baca doa bangun tidur, coba treatment dulu diri kita. Atau sehabis sholat subuh, ya, sambil zikir-zikir, itu bisa dilakukan treatmentnya. Mungkin kelihatan sederhana, teman-teman, tapi Yunda alamin ini dan amalkan ini selama sebulan, dan itu, Masya Allah, bisa menenangkan hati yang, hati yang mungkin gelisah dengan dunia, ya. Hati yang mungkin terlampau jauh tenggelam dalam kemaksiatan dunia. Maka itu bisa dilakukan setiap hari. Baik. Tadi banyak testimoni dari teman-teman, Masya Allah, Teh Yunda, jadi tenang lagi, air mata tiba-tiba menetes. Itulah diri teman-teman yang sebenarnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalian itu, kita ini adalah penghuni surga. Fitrah kita itu penghuni surga loh. Nih, Yunda kasih tahu aja, Ustazah Dewi itu yang membuat kami berkaca-kaca itu pada saat mengikuti kelas itu adalah kita ini adalah penghuni surga. Teman-teman semua adalah penduduk surga. Fitrahnya teman-teman baik. Yang membuat teman-teman menjadi kurang baik ataupun tidak baik adalah ketika hawa nafsu akan dunia itu merasuki kita. Ketika godaan syaitan itu menggoda iman kita. Ketika hubud dunia itu masuk ke dalam hati kita, bukan Allah lagi, bukan surga lagi yang kita rindukan, bukan wajah Allah lagi yang kita inginkan, bukan Rasulullah lagi yang kita harapkan. Itu yang membuat kita jadi kehilangan fokus ketika berada di dunia. Padahal kita hanya sebentar di sini. Ya. Wa kafa bil mauti wa idha. Jadi cukuplah kematian itu ada di depan mata kita dan menjadi nasihat terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman, wah riwah nih, dari Senin sampai Sabtu, riwah sama dunia, yang kerjaan, yang anak, yang target, riwah deh, belum mikirin jodoh, hilal belum kelihatan, Teh Yunda, pengennya kayak Kodenis gitu ya. Kayaknya banyak gitu ya, riwah dari Senin sampai Sabtu tuh riwah aja, dunia. Allahnya kapan? Ketika kita nggak memasukkan Allah ke dalam pikiran, ketika tidak memasukkan Allah ke dalam hati, ketika tidak memasukkan Allah ke dalam agenda fokus kita sehari-hari, maka udah pasti tuh kita akan gelisah, sengsara, atau menderita.
ya, menderita tiada akhir bagi sesiapapun yang tidak ada Allah di dalam hatinya. Kita buka dulu, sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Diikutin ya. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada kami. Wa yassirli amri. Mudahkan urusan kami ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Jauhkan kekeluhan dari lidah kami ya Allah. Yafqahu qauli. Buatlah sesiapapun mengerti apa yang kami sampaikan ya Allah. Allahumma ilman nafi'an. Berikan kami ilmu yang manfaat ya Allah. Warizqan halalan thayyiban. Rezeki yang halal lagi baik dan engkau terima ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang senantiasa walaupun kecil namun engkau terima ya Allah. Allahumma fakihna fid din. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman dalam mengerti ilmu agamamu ya Allah. Wa 'allimnahu ta'wil, berikan kami kepahaman terhadap sesuatu yang sulit dimengerti ya Allah. Ya Allah, Rabbana la tudzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga teman-teman semuanya yang hadir semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasadnya, sehat juga batinnya insya Allah. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu alasan kita berkumpul di sini. Karena Rasul itu memang menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kata Rasul, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang-orang muslim laki-laki dan wal muslimat, para muslimah perempuan. Maka di sini kita berkumpul dalam rangka mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sia-sia dari pertemuan kita hari ini. Tidak ada yang luput daripada pencatatan Allah terhadap niat baik, ikhtiar baik yang teman-teman lakukan. Jadi, tidak ada yang sia-sia. Waktu dari jam 8 sampai jam 12 nanti kumpul di sini, ingat tidak sia-sia dan akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa tema kita hari ini teman-teman semua dari Bina Muslimah? Muslimah meraih cinta Allah. Betul. Ya. Teman-teman, jatuh cinta itu sakit. Kalau kita jatuh cintanya kepada makhluk. Karena belum tentu makhluk itu mampu membalas cinta kita. Ya kan? Ya. Muslimah meraih cinta Allah di bulan Ramadan, betul. Kalau kita jatuh cinta kepada doi, belum tentu doi balas jatuh cinta kepada kita. Kalau kita jatuh cinta kepada suami, kadang-kadang suami tidak membalas kadar cinta serupa dengan yang kita rasakan. Kalau kita jatuh cinta mungkin kepada seseorang yang lain, belum tentu. Ya, dia membalas serupa dengan rasa yang kita ungkapkan. Tapi kalau sesiapa yang jatuh cinta hanya kepada Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya.
Siapa yang jatuh cinta kepada Allah, 1% saja cintanya kepada Allah dibalas berkali-kali lipat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang kalau cinta kita tidak 1%, tapi 100% kepada Allah. Kebayang limpahan cinta, rahmat, ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan akan teman-teman dapat. Ini yang mau kita kupas. Bagaimana kita bisa mencintai Allah sehingga Allah mencintai kita. Ini Yunda nangis kalau dengar hadis ini. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, dia panggil malaikat, wahai malaikat, beritahukan kepada seluruh penduduk langit bahwa aku mencintai si fulan. Suruh penduduk langit untuk mencintai si fulan. Malaikat datang ke penduduk langit, wahai penduduk langit yang kalian tanpa dosa, yang kalian sudah mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan Allah cinta nih kepada misalnya Mbak Reni dari Tasikmalaya. Allah cinta kepada Mbak Habibatul Aizah dari mana tuh? Allah cinta kepada dia, maka kalian para penduduk langit tolong cintai mereka. Nih, Masya Allah. Itu kalau kita cinta sama Allah 1%, 2%, 5%, nggak peduli berapa persennya, Allah beritahukan ke penduduk langit tuh. Allah sibuk loh. Allah sibuk tuh, ibarat kayak begini. Ibarat teman-teman lagi juara umum di sekolahan, ya kan? Teman-teman juara umum di sekolahan, biasanya orang tua kita heboh tuh ngasih tahu sekampung, betul nggak? Nah, itu baru orang tua kita. Nih, kalau kita ada perasaan cinta kepada Allah dan Allah lihat itu sesuatu yang tulus, ikhlas, maka Allah beritahukan malaikat untuk malaikat sampaikan penduduk langit mencintai kita. Tidak berhenti hanya di situ, teman-teman yang dirahmati Allah. Tidak berhenti hanya di situ, kemudian dilihat lagi Allah ternyata cintanya begitu tulus kepada Allah. Pada saat orang tidur, dia mau bangun untuk melaksanakan sholat malam. Pada saat orang mengambil riba, dia tahan hawa nafsunya, dia tak mau ambil riba. Pada saat teman-temannya asyik pacaran, dia tahan tuh hawa nafsunya, dia ndak mau pacaran. Nih orang kata Allah, nih dia nih benar-benar cinta kepadaku. Dipanggil lagi malaikat, wahai malaikat kemari. Nih, wahai malaikat, aku cinta kepada si fulan. Beritahukan kepada seluruh penduduk bumi kalau aku mencintai si fulan, maka seluruh penduduk bumi ikut mencintai orang tersebut. Ini hadis sahih, teman-teman. Ya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang kok gampang diterima ya. Ada orang yang kok gampang dicintai ya. Bawaannya kalau ngelihat orang ini tuh sayang, padahal belum pernah ketemu. Nih ciri-ciri orang dicintai Allah nih. Saya kalau misalnya lihat guru, ya ada Ustazah Dewi, ada Ustazah Harisah, ada Ustazah Kiki, beberapa murabbiyah saya. Itu kalau ngelihat mereka, saya cinta banget sama mereka. Padahal ya saya paling belajar baru 1-2 tahun dengan mereka, saya pindah ke Bogor. Tapi kok cinta? Ini kalau saya lihat hadis ini berarti mudah-mudahan nih guru-guru kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Tapi kalau kita ngelihat kok kayaknya ada orang yang benci kita ya. Kok kayaknya orang ngelihat kita nggak suka ya. Ini boleh jadi ada urusan yang belum kelar antara hati kita dengan Allah. Walaupun memang mustahil kita disukai semua orang. Tapi kalau kita mudah untuk diterima orang, dicintai oleh orang lain, boleh jadi Allah lah yang memerintahkan penduduk bumi untuk mencintai kita. Ini baru awalan nih. Tuh segitu cintanya Allah sama kita. Teman-teman masih mau sibuk nyari cintanya makhluk. Cintanya makhluk, teman-teman naksir sama doi. Belum tentu dia balas. Kadang-kadang kita dipermalukan. Iya. Kadang-kadang kita dipermalukan, kita cinta nih sama doi. Saya jatuh cinta loh sama itu tuh, yang hafiz itu, hafiz 30 juz. Kita ngobrol nih, ya, sama teman kita. Ketahuan ternyata sama si doi itu, bisa jadi kita dipermalukan. Ketika kumpul sama teman-teman ikhwannya, dia bilang, tuh perempuan yang pakai kerudung panjang tuh naksir sama saya. Malu nggak kita? Malu.
Bukannya membalas cinta kita dengan bentuk datang ke rumah yaitu mengkhitbah, tapi dia permalukan kita di hadapan penduduk bumi. Segitu kalau kita cinta kepada makhluk. Tak berbalas dan kadang-kadang derita tiada akhir. Tapi kalau cinta kepada Allah nih luar biasa. Maka yang pengen Yunda bahas hari ini, bagaimana caranya agar kita bisa meraih cintanya Allah. Yang pertama. Ya. Yang pertama, bagi sesiapapun yang merindukan cinta Allah, yuk jadi pribadi yang ikhlas. Apa teman-teman? Ya, pribadi yang ikhlas. Kelihatannya ilmu ini sederhana, tapi ilmu ini adalah ilmunya para waliullah. Mohon maaf ya, Yunda karena belajarnya itu di Darut Tauhid, jadi pasti manajemen kolbu yang dikedepankan. Nah, kita ini bahasannya sederhana dan sudah sehari-hari, tapi untuk prakteknya itu susah, teman-teman. Bagaimana jadi pribadi yang ikhlas itu? Silahkan teman-teman catat Quran surat 39 Az-Zumar ayat kedua. Ya. Quran surat Az-Zumar, Quran surat 39 ayat kedua. Baik, sudah dicatat. Nah, ini jangan sampai terlupa. Ini adalah kiat, cara, tips agar teman-teman jadi pribadi yang ikhlas. Ini serius teman-teman. Nyesel kalau tidak dicatat ini ayat. Ini di buku catatan pertama Yunda di Darut Tauhid. Ini yang Yunda catat. Ya, karena Rasulullah Muhammad SAW di kitab manapun, ya, di kitab manapun yang kita temui, pasti bahasan pertamanya itu adalah tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, ini kita mau bahas nih, orang yang niatnya bagus pasti ikhlas. Ya kan? Mohon maaf, ini ada yang nanya ayat keberapa? Az-Zumar ayat kedua. Ya, Quran surat Az-Zumar ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishal lahuddin. Ya. Kita lihat teman-teman. Yunda ulang lagi. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishal lahuddin. Teman-teman lihat. Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami telah menurunkan satu kitab namanya Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bil haqq. Dan kitab itu harus kita yakini bahwasannya itu adalah kitab yang membawa kebenaran. Ya. Jadi ada 2 poin. Satu, Allah kasih petunjuk namanya Quran. Yang kedua, harus diyakini Quran itu adalah kebenaran. Ya. Yang ketiga, permintaan Allah. Fa'budillah. Apa arti fa'budillah? Maka sembahlah aku, kata Allah. Fa'budillah, sembahlah aku, mukhlis, ya, tulus, ikhlas. Beragamalah kalian kepadaku. Jadi kalimat yang teman-teman garis bawahi adalah kalimat mukhlisan atau mukhlis. Mukhlis itu artinya tulus, ikhlas. Nah, kita pengen bahas. Salah satu cara pertama untuk kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi pribadi yang benar-benar ikhlas, murni. Nih Yunda tanya ya. Teman-teman silahkan jawab dengan komentar saja. Teman-teman, Yunda kasih teman-teman semua 300 orang yang hadir di sini susu murni. Mau? Coba ketik di kolom komentar. 300 orang Yunda kasih susu murni. Mau? Mau. Masya Allah. Mohon maaf. 300 orang Yunda sudah sediakan susu murni. Yunda campur sedikit saja sapi. Mau nggak? Sedikit saja loh. 0,9% sapi. Mau nggak? Tidak mau. Betul. Kita saja, mohon maaf, kita saja manusia, makhluk yang penuh dengan dosa dan kehinaan, tidak mau dicampur susu murni dengan 0,1% daripada sapi. Padahal sapinya cuma 0,01%. Diaduk deh
nggak kelihatan, mau nggak? Nggak mau. Bisa-bisanya kita kepada Allah memberikan cinta yang sudah tercampur dengan dunia. Bisa-bisanya kita kepada pencipta alam, manusia dan kehidupan ini memberikan campuran daripada hati kita kepada Allah ataupun kepada dunia. Allah itu hanya suka sesuatu yang murni, yang tidak dicampur oleh apapun. Ya, ini kita aja susu murni dicampur 0,01 sapi nggak mau. Lah kita datang kepada Allah bawa percampuran antara hawa nafsu, hubud dunia dengan kecintaan kepada Dia. Allah hanya pengen yang murni. Makanya yang hari ini sedang kita bahas adalah yuk, kalau pengen mendapatkan cintanya Allah, satu, jadi pribadi yang ikhlas. Ya. Bagaimana caranya Teh Yunda jadi pribadi yang ikhlas itu? Lihat. Allah menurunkan Al-Quran dan yakinilah Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya, kalau sudah meyakini Al-Quran adalah kebenaran, maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Yunda kasih contoh sederhana. Az-Zumar ayat kedua, Teteh. Yunda kasih contoh sederhana, mohon fokus ya. Contoh. Teman-teman, coba fokus ya. Nanti Yunda pengen ada interaksi, Yunda akan sebut nama teman-teman, yang Yunda sebut namanya dijawab ya. Baik. Fokus. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika nanti bulan suci Ramadan, teman-teman nih buatin takjil buat buka puasa. Habis itu udah beres bikin kue, teman-teman kasihlah kue ini ke tetangga teman-teman. Teman-teman kasih kue ke tetangga. Ya, dah. Pas teman-teman kasih kue ke tetangga, tetangga bukan bilang terima kasih, dia malah mencaci hasil kue yang teman-teman berikan. Tetangga malah bilang begini, kue apaan nih, bantet begini. Nih, kira-kira besok lagi teman-teman mau nggak ngasih kue lagi ke tetangga? Tobat, nggak mau. Mau, ada yang mau. Kalau yang jawab mau, berarti dia melakukan itu bukan lagi karena orang. Tapi dia melakukan itu yang murni karena Allah suka saja. Hari ini dibilang bantet, tetap kasih. Besok dibilang kuenya rasa apa? Cicak, tetap kasih. Besok apalagi dibilang ini kue rasa apa? Tetap kasih. Ya, kenapa? Caranya begini. Ada orang mungkin kita marah, pada satu waktu kita marah, tapi kita pulang kita buka Quran. Ya, pulang kita buka Quran, kita ketemu dengan satu ayat ya, bahwasannya innallaha yuhibbul muhsinin. Kita ketemu dengan ayat itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita ketemu nih. Ya, udah ketemu ayatnya, kita yakinin kalau tuh ayat benar dari Allah, benar Allah yang ngomong. Kira-kira tenang apa gelisah hati kita? Marah atau jadi tentram? Tentram. Tadinya kita marah, dasar nih, udah capek-capek aku bikinin kue, malah dibilang kuenya bantet. Ketemu dengan ayat itu, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Nyes, tenang tuh hati kita. Ketika kita sudah meyakini itu adalah kebenaran kalimat dari Allah, itu Allah yang nenangin kita langsung. Apa kata Allah? Maka sembahlah aku dengan mukhlis, dengan ikhlas. Berikan lagi kue itu. Yunda sama Kodenis tuh jam 3, jam setengah 3, kami pernah kedatangan orang yang ngegedor pintu rumah kami. Jadi kira-kira jam setengah 3 ada orang ngegedornya bukan ngegedor sopan ya teman-teman, tapi ngegedornya itu benar-benar kayak ngajak berantem ya. Digedor itu kayak begitu. Kami kira kami punya hutang, padahal nggak ada utang, ya kan? Bangun, Yunda sempat kesel, sempat nyebut astagfirullah, nih orang ada perlu apa jam segini, udah gitu bukan ngucapin salam, malah ngegedor pintu kayak ngajak tawuran kan gitu. Ngegedor lagi.
Selama belum kami buka, kami bilang, sabar ya Pak. Kami pakai pakaian yang layak dulu. Yunda pakai kerudung dulu, pakai gamis dulu, pakai kaos kaki dulu. Suami Yunda juga bebenah dulu, baru kami buka. Assalamualaikum, kami bilang gitu. Ada perlu apa ya Pak? Nggak ada perlu apa-apa, katanya gitu. Ayo waktunya kita ronda, katanya. Apa sih kalau di itu apa namanya ronda ya? Ronda malam ya, apa sih? Iya, ronda ya. Keliling malam lah, keliling malam. Padahal mohon maaf, pada saat itu bukan jadwal suami Yunda untuk ngeronda. Udah salah, ngebangunin orang bagus sih, kita bersyukur jadi bangun malam, tapi nggak gitu juga caranya. Akhirnya kita bilang, Bapak mohon maaf, terima kasih sudah dibangunkan, tapi saat ini bukan jadwal Kodenis untuk ronda. Akhirnya ya sudah kalau begitu, tidak minta maaf, langsung pergi saja, sudah mengganggu istirahat orang. Baik, terima kasih ya Pak. Dia yang kesel. Aturan siapa yang kesel? Kita dong Pak, gitu kan. Tapi kenapa Bapak yang kesel kan gitu. Udah, dia pergi tuh. Karena Yunda masih marah-marah, dalam artian kok begitu banget ya, kok nggak ada sopan santunnya ya, Yunda merepet aja. Akhirnya Kodenis bilang, para ulama dulu ketika ada yang mengganggu istirahatnya, mengganggu hatinya, mengganggu hari-harinya, mereka ketika marah dan kesal, mereka membalasnya itu dengan kebaikan. Ketemu lagi dengan satu ayat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini ayat disampaikan jam 2:30, saya masih belum loading. Maksudnya gimana Bu ya? Saya bilang sama Ko Denis, maksudnya gimana Bu ya? Nih lihat, kita sudah belajar, kalau kita pengen jadi orang yang ikhlas, nih lihat, in ahsantum, ahsantum. Kalau kamu berbuat baik, tuh kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan pun untuk dirimu sendiri. Ini kita sedang dizolimin. Pilih mana? Pilih balas buruk, tapi kita malah jadi dapat keburukan. Atau kita dizolimi, pilih balas dengan kebaikan. Maka insya Allah, Allah balas kita dengan kebaikan. Akhirnya, kami jadi sholat malam, jadi banyak mohon ampun. Terus pagi-paginya, Ko Denis bilang, yuk kita cari kue bolu, katanya gitu. Mau ngapain Bu ya cari kue bolu? Iya, mau silaturahim datang ke rumah bapak tadi, katanya. Akhirnya beli kue bolu, terus kita samperin, kita silaturahim, kita bilang assalamualaikum. Dijawab sama beliau, waalaikumsalam. Bapak, ini kue bolu untuk Bapak. Dia heran, dia bingung, dan dia langsung malu, ya. In ahsantum, ahsantum. Jadi kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri. Yang tadinya kamu marah, tapi ketika kamu marah, kamu memilih untuk berbuat baik, tuh kamu jadi orang baik. Tuh Allah jadi baikkan lagi hatimu yang tadi sedang marah, sedang sakit, sedang kecewa gitu-gitu. Ya. Jadi kalau kita sedang kecewa, sedang dizolimin orang lain, jangan milih untuk gibahin, jangan. Jangan milih update status, jangan. Tapi berikan kebaikan untuk dia sebanyak-banyaknya. Itu salah satu cara latihan agar kita menjadi orang yang ikhlas. Ada atau tidak ada orang, dibaikin atau dijahatin, kita tetap sama. Karena kita melakukan kebaikan lillahi ta'ala. Ini pentingnya niat tadi ya, innamal a'malu binniyat. Semua karena niat kita. Dan kita hanya akan dihisap oleh apa yang kita niatkan. Ya. Nah itu teman-teman. Jadi yang pertama adalah ayo jadi pribadi yang ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Apa tanda-tanda orang yang sudah ikhlas, Kayunda? Orang yang sudah ikhlas itu adalah semua orientasi dalam hidupnya yang pertama hanya ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Ya. Yang kedua, orang yang sudah ikhlas itu mereka yang hanya mencari keridhaan Allah. Yunda ulang, ada dua tanda orang yang sudah ikhlas. Yang pertama, semua orientasi dunianya hanya ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Yang kedua,
apapun yang dia lakukan, dia hanya mengejar ridha Allah saja. Nih. Ini kelihatan sederhana tapi lagi-lagi ilmu prakteknya sulit. Ya. Ya. Baik. Sebentar teman-teman. Buya boleh sapa teman-teman, mohon maaf terjeda karena Ko Denis baru pulang. Assalamualaikum. Insya Allah. Ya, ada yang kenal sama beliau? Apa beliau kita suruh gantiin Yunda di sini? Silakan. Baik, di sini ya sayang ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, orang yang sudah ikhlas tadi, bismillah, adalah orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Contoh, ketika teman-teman hari ini ngaji, teman-teman pengen apa? Nih jawab jujur. Apakah pengen dapat dress dari Elbina? Apakah pengen dapat door prize? Apakah pengen ketemu sama pembicaranya tadi Ustadz Arif? Atau apa? Pengen dapat ilmu. Nah, kalau pengen dapat ilmu nih berarti orientasinya belum tentu akhirat. Kalau dapat ilmu harus dilanjutkan. Pengen dapat ilmu yang dengan ilmu itu saya menjadi orang yang takut kepada Allah. Ini harus dilanjutkan karena banyak orang berilmu tapi ilmunya dia gunakan untuk kepentingan dunia. Ada ustadz, ada penceramah, punya ilmu agama, tapi dia bukan untuk keuntungan akhirat. Tapi dia gunakan ilmu agama, topeng agama, ilmu yang dia miliki hanya untuk mencari kedudukan dunia, kedudukan di mata makhluk, ya kan? Ini makanya hati-hati. Jadi kalau pengen dapat ilmu diperjelas. Pengen dapat ilmu yang dari ilmu itu menjadi jalan saya tambah dekat sama Allah. Pengen dapat ilmu yang dari ilmu itu saya jadi hamba yang takut sama Allah. Kalau ada yang ngajak pacaran, enggaklah saya takut sama Allah. Kalau pengen ada yang ngasih riba kartu kredit 0,0%, enggak saya takut sama Allah. Tuh ciri-ciri orang yang sudah ikhlas, ya kan? Yang kedua, pengen dapat ridho Allah. Nih kalau kita, ya teman-teman, setiap hari Allah, kenapa sih Teh Yunda kok Allah terus? Bosan tahu? Ya Allah. Nih lihat. Ada satu guru yang memberikan quotes, silakan dicatat. Mana tahu bisa jadi quotes of the day hari ini. Ada guru Yunda bilang gini, jadikan Allah segala-galanya bagimu. Maka Allah akan menjadikan segalanya mudah untukmu. Yunda ulang, jadikan Allah segala-galanya bagimu. Jadi kalau udah Allah segala-galanya, ngomong harus ke Allah. Bertindak harus karena Allah. Allah lagi, Allah terus. Mau diajak jalan-jalan nih, Allah seneng gak ya? Terus aja. Mau begini, Allah begini gak ya? Allah suka gak ya? Allah ridho gak ya? Ada orang bilang, lu Allah terus tiap hari. Ya apa yang lebih berharga daripada Allah? Ketika kalian menjadikan Allah segala-galanya, maka Allah akan jadikan segalanya mudah untuk kalian. Ini udah kalau orang sudah Allah sudah. Dalilnya apa? Teh Yunda minta dalilnya. Quran surat Muhammad ayat 7. Nih, ada yang minta dalil, kasih dalilnya. Quran surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Ini janji Allah. Dan tidak hanya ditolong oleh Allah, Allah akan meneguhkan kedudukannya. Wah, ini hebat. Ini hebat, teman-teman. Ini orang kalau udah ditolong sama Allah, diteguhkan kedudukannya, Masya Allah. Ya, ini dalilnya. Baik. Orang yang sudah ikhlas, kita kembali lagi. Orang yang sudah ikhlas itu bisa terlihat dia bersih. Ayat berapa? Quran surat Muhammad ayat ke-7. Ya, teman-teman boleh sambil dibantu ya, balas-balasin kalau ada yang bertanya. Ya,
Kita lanjut lagi. Bagaimana orang yang sudah ikhlas itu, Tayunda? Orang yang sudah ikhlas itu bersih. Ya. Ini bulan suci Ramadan adalah bulan kita membersihkan diri, teman-teman. Ya. Bukan cuman baju kita aja yang lebaran nanti, tapi hati kita, pikiran kita juga harus ikutan bersih. Maaf teh, keputus. Quotes-nya apa teh? Kasih tahu jangan. Quotes-nya, jadikan Allah segala-galanya bagimu, maka Allah akan jadikan segalanya mudah untukmu. Baik, kita lanjut. Orang yang ikhlas itu bersih dari tujuan-tujuan lain selain Allah. Ucapannya, gerakannya, sikapnya, diamnya, itu hanya untuk Allah. Kebaikannya hanya untuk Allah. Ya, orang yang ikhlas itu ringan hidupnya. Ya, orang yang ikhlas itu tidak ada beban, teman-teman. Contoh, ya, bagaimana orang yang ikhlas itu, Tayunda? Nggak ada beban. Ya, gimana orang yang nggak ada beban itu? Contoh, dia ngelakuin kebaikan, udah masak dari subuh, masak nasi goreng untuk suaminya. Begitu dihidangkan ke suami, suami nggak ngomong sepatah kata pun, ya kan? Kata pun, akhirnya dia ngambek gak mau masak lagi. Itu orang kurang ikhlas. Tapi kalau orang yang sudah ikhlas, masak dari subuh, dihidangkan ke suami, suami pun tidak memuji, besok dia tetap masak lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada beban. Bukan ngarap-ngarap pujian, bukan ngarap-ngarap terima kasih dari suami, bukan ngarap-ngarap cinta suami, tapi yang dia harapkan hanya cinta dari satu orang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini silahkan dicatat, kita tinggal sedikit lagi nih. Aduh, sebenarnya ini Yunda pengen bahas lebih panjang. Nanti Yunda kasih materinya ya. Bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang ikhlas? Ada 5 cara, ada 4 cara, mohon maaf. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang ikhlas? Ada 4 cara. Ini serius teman-teman. Ini serius, amalin. Nanti berbeda diri kita masing-masing nih. Ya, yang pertama, cara kita agar jadi pribadi yang ikhlas adalah dengan mengenal Allah. Siapa itu Allah? Ya. Siapa itu Allah? Apa sifat-sifat terbaik Allah? Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang, ya. Allah Al-Mughni, Allah Al-Karim, Allah Al-Ghani. Terus aja dicari siapa itu Allah. Nih kalau kita sudah mengenal Allah, maka yang kedua, kita akan memahami Allah. Ya. Jadi cara supaya jadi pribadi yang ikhlas, yang pertama, kenal dulu siapa Tuhan kita, mengenal Allah. Yang kedua, setelah kita kenal siapa Allah, kita akan paham apa maunya Allah, memahami Allah. Kalau kita sudah paham apa maunya Allah akan diri kita, maka yang ketiga, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Udah nggak ada lagi ilah di hati kita. La ilaha illallah, tiada ilah yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah saja. Ya, cuman Allah aja. Makanya kalau orang sudah kenal Allah, dia paham maunya Allah, dia akan mentauhidkan Allah. Jadi udah nggak ada ilah jabatan, ilah pasangan, ilah jodoh, ilah penilaian orang, ilah cacian orang, nggak ada. Udah hilang semuanya. Mentauhidkan Allah, hanya Allah yang ada di hatinya. Nih kalau hati kita cuman ada Allah, nih nanti cahaya wajah tuh berbeda. Orang yang kalau sering cemberut, itu wajahnya kehilangan cahaya. Karena nggak dapat cahaya dari cahaya Allah. Jadi kalau orang yang wajahnya itu bersinar, wajahnya itu ramah, wajahnya itu gampang senyum, tabasam, Rasulullah adalah orang yang sangat tabasam, rajin sekali tersenyum. Itu kenapa? Karena tidak ada ilah lain di hatinya kecuali hanya Allah. Udah gampang hidupnya. Nah, puncak daripada 3 hal ini sudah mengenal Allah, memahami Allah, mentauhidkan Allah, puncaknya adalah mencintai Allah. Saya dapat kajian tadi pagi dari kajiannya Ustadz Abdul Somad, dikatakan begini, seandainya
putri-putri dan para raja mengetahui kenikmatan yang dirasakan oleh para waliullah, oleh para orang-orang yang mengenal dan mencintai Allah, maka niscaya mereka akan merebut kenikmatan itu daripada orang alim tersebut. Bahkan dikatakan apa yang paling nikmat di dunia ini dijawab oleh orang yang alim. Yang paling nikmat di dunia ini adalah kenikmatan mencintai Allah. Mohon maaf, orang-orang yang sudah mencintai Allah, kalau teman-teman kenal Kailah Hafiz RCTI, tuh anak udah sampai tahapan cinta sama Allahnya. Saya tanya kemarin pas ketemu, Kailah pengen ngelihat nggak? Kata Kailah enggak. Kenapa Kailah tidak mau melihat? Karena Kailah tidak mau mata Kailah melihat kemaksiatan di dunia. Karena Kailah pengen melihat Allah di akhirat. Tuh, kenikmatan yang tidak bisa kita rasakan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya sudah terpaut hanya kepada Allah. Kita kalau jadi Kailah pengen ngelihat nggak? Ini ada donor mata, pasti pengen kita ngelihat. Kailah tidak pengen. Kenapa Kailah tidak pengen ngelihat? Karena nanti saja Kailah melihat, Kailah langsung ingin melihat Allah. Untuk pertama kali yang Kailah lihat adalah wajah Allah. Masya Allah. Ya. Dan teman-teman, ini waktunya sudah tinggal 3 menit lagi, silahkan dicatat lagi. Ada 3 yang menghalangi kita daripada mendapatkan cahaya Allah. Yang pertama adalah hawa nafsu. Ya, nih, nanti bulan suci Ramadan, keinginan membaca Al-Quran itu menggebu-gebu. Tapi kadang-kadang hawa nafsu bilang kayaknya nonton drakor oke juga nih sambil nunggu buka kan gitu. Tuh hawa nafsu tuh. Nanti pada saat bulan suci Ramadan, keinginan kita untuk sedekah itu menggebu-gebu. Ya, semua orang pada saat memasuki bulan suci Ramadan, fitrahnya dia pengen jadi orang baik. Walaupun hanya di bulan itu kadang-kadang. Ya, tapi yang menghalanginya adalah hawa nafsu. Ini duit ada 100.000, sedekah atau beli baju lebaran dari Elbina ya, gitu. Hawa nafsu, ya. Semangat untuk ibadah menggebu-gebu, tapi kadang-kadang hawa nafsu menghalangi kita untuk beramal. Ya, yang kedua, hubud dunia. Apa itu hubud dunia, Teh Yunda? Kecintaan yang terlalu berlebihan kepada dunia ini. Ya. Nanti bulan suci Ramadan, Yunda bagikan tipsnya, teman-teman yang dirahmati Allah. Pada saat bulan suci Ramadan, kita harus tahu fokus kita, ya. Harus tahu apa yang menjadi fokus utama kita. Ada ibadah-ibadah yang harus kita fokuskan, ya. Yang jangan sampai ibadah ini terlewat, ya. Yang pertama, ya, teman-teman, ada 5 amalan prioritas pada bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama amalan prioritas itu adalah membaca Al-Quran. Yang pertama, karena bulan suci Ramadan adalah bulan nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ini 5 amalan prioritas, jangan di skip, jangan di skip. Ya, Yunda bilang aja fokus jangan terpecah. Fokus jangan terpecah dengan hubud dunia. Nggak usah sibuk beli baju lebaran mendekati 10 malam terakhir. Karena Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan dari Bunda Aisyah dikatakan Rasul memasuki 10 malam terakhir Ramadan mengencangkan sabuknya. Dia tidak sibuk dengan yang lain kecuali hanya iktikaf. Ya, makanya 10 malam terakhir kita harus banyak-banyak iktikaf, minta ampun sama Allah. Maka amalan prioritas ini yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah sholat malam, ya. Yang keempat adalah i'tikaf. Yang kelima adalah umrah. Yunda ulang lagi kalau terlalu cepat. 5 amalan yang jangan di skip ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ini amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah sedekah, karena Rasul pada saat bulan suci Ramadan sedekahnya seperti angin yang berhembus kencang sampai menyedekahkan pakaian terakhir beliau. Itu sedekahnya Rasul. Yang ketiga adalah sholat malam. Yang keempat adalah iktikaf. Dan yang kelima adalah umrah. Teman-teman, siapa yang umrah pada bulan suci Ramadan, itu pahalanya sama seperti pahala berhaji. Apa teman-teman?
Siapa yang umrah pada bulan suci Ramadan itu pahalanya sama seperti pahala berhaji. Pengen budget lebih murah dan berangkat lebih cepat, tapi sama pahalanya dengan berhaji, ayo nabung berangkat umrah di bulan suci Ramadan ini. Ya. Dan yang terakhir, penghalang dalam mengenal dan mencintai Allah adalah godaan syaitan. Ingat, pada bulan suci-suci Ramadan, itu setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup. Kesempatan untuk berbuat baik lebih besar. Tapi ingat teman-teman. Setannya dibelenggu, pintu surganya dibuka, nerakanya ditutup. Tapi ingat Quran surat An-Nas, minal jin nati wan nas. Jin itu ada dari kalangan jin yang kafir, ada juga dari kalangan manusia yang sifatnya sama seperti jin kafir. Contoh, kita lagi puasa, teman kita bilang, Tayunda kayaknya es cendol itu enak banget. Minal jin nati wanas. Tayunda kayaknya daripada baca Quran mending kita nonton video yang aneh-aneh. Hati-hati. Minal jin nati wanas. Tayunda daripada Tayunda sibuk ngaji mendingan kita bikin video TikTok joget-joget. Minal jin nati wanas. Jin aslinya dibelenggu. Tapi manusia yang mensifati diri seperti jin kafir itu ada di mana-mana termasuk diri kita pribadi. Baik, terakhir, yang pertama cara untuk mencintai Allah, yang pertama tadi adalah dengan menjadi pribadi yang ikhlas. Yang kedua adalah Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19, yaitu dengan banyak mohon ampun, membersihkan diri dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginanmu ingin membersihkan diri? Kalau sudah bersih, ibarat kita habis cuci muka kita jadi glowing lagi. Ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maka akan dipimpin kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, dijauhkan dari kesesatan. Ikhlas, banyak tobat. Yang ketiga, jadi pribadi yang sabar. Yang memasukkan Bunda Asiyah ke dalam surga itu adalah dengan pintu kesabaran. Yang memasukkan Bunda Fatimah ke dalam surga dan diangkat menjadi salah satu pemimpin bidadari surga itu dari pintu kesabaran. Sabar ketika mendapatkan suami yang tidak punya banyak harta. Sabar ketika menjadi istri harus menggiling gandum sampai tangannya merah-merah. Sabar. Amalan sabar ini termasuk amalan yang bisa menyampaikan kita ke dalam surga. Mungkin sedikit, masih banyak lagi sebenarnya, tapi kita terbatas oleh waktu. Semoga yang sedikit ini bisa teman-teman amalkan, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakillah khairan kasiron Teh Yunda. Insya Allah nih Teh daging banget dari awal sampai akhir tuh benar-benar kayak aduh gak berhenti nulis ini. Apalagi di awal tadi bukan hanya sahabat Bina yang mungkin nangis dan berkaca-kaca ya, saya juga sama gitu Teh. Insya Allah. Alhamdulillah. Amalan-amalan hati itu emang berat ya Teh ya, tapi harus bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan cintanya Allah. Betul. Sebelum ke sesi pertanyaan, kita dokumentasi dulu ya Teh ya. Oh boleh. Sahabat Bina yang bisa on cam, boleh on cam dulu ya. Teteh operator boleh tolong dibantu. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Satu slide lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita boleh beri satu sesi pertanyaan Teh? Boleh, enggak. Untuk sahabat Bina yang mau bertanya, boleh langsung raise hand ya. Tolong dibantu. Banyak banget. Masya Allah, iya banyak banget ya. Alhamdulillah udah ada 362 nih yang tergabung, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Boleh dipilih Teh operator? Pilih yang pertanyaannya nggak sulit ya, Teh operator. Yang raise hand aja Teh, boleh? Teh Erni boleh mangga silahkan. Teh Erni, oh iya ada Teh Erni Widianti ya. Mangga silahkan Teh Erni Widianti.
Ada Teh Erni? Nah, Teh Erni Widianti. Suaranya dikeluarin dulu, di unmute. Suaranya Teh Erni belum kedengeran ya? Iya, belum ada. Operator boleh minta tolong untuk dibantu unmute? Apa udah bisa? Belum bisa? Tes. Oh gitu. Mohon maaf, Teh Erni kita ganti aja mungkin ya untuk yang bisa. Oh, udah ada. Alhamdulillah. Boleh coba, Teh? Masih tidak ada suaranya, Teh. Apa? Kita coba ke penanya yang lain ya, Teh ya? Ya, Teh ya. Boleh, Teh operator? Celananya yang itu. Langsung dibantu unmute aja ya, Teh. Kak Anita, boleh mangga dipersilakan untuk bertanya? Kak Anita Nurhayati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Anita. Teh Yuda, saya mau nanya. Begini Teh, saya tuh kan akhirnya udah dapat masalah terus ya Teh. Terus, aduh jadi berkaca-kaca. Peluk ya, peluk Teh Anita. Insya Allah Allah sayang ya. Kalau dikasih masalah, insya Allah Allah sayang. Iya itu yang terus kan saya tuh sering buka FB, IG gitu sama status-status tuh kayak yang ngasih kekuatan buat aku tuh gitu ya Teh. Kayak masalah yang aku laluin Teh ada gitu di situ Teh. Allah kayak ngasih jalan gitu ya buat bisa tegar buat apa. Terus sering sharing sama suami juga, terus suami bilang itu tandanya Allah cinta sama saya gitu. Cuman saya ngerasa saya nggak mau GR gitu gimana atau gimana ya, perasaan saya seperti ini Teh. Nggak mau kegeeran Allah cinta itu apa gimana ya, mesti gimana nyikapinya gitu ya Teh, maksudnya Teh. Masya Allah, ini pertanyaan tingkat tinggi loh, Masya Allah. Kelihatannya ini pertanyaan sederhana. Saya izin jawab ya, Teh Anita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Izin. Siapakah di muka bumi ini yang paling banyak ujiannya dan paling berat ujiannya? Coba silahkan dijawab, Teh Anita. Suaranya, ya silahkan Teh Anita. Siapakah yang paling berat ujiannya, paling banyak ujiannya, bahkan sampai habis akhir hayatnya? Para nabi dan rasul kayaknya ya Teh, kalau dipikir. Betul. Ketika mereka diberikan begitu banyak ujian, bahkan ujian yang ditimpakan oleh Allah itu ujiannya tidak main-main. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Rasulullah Muhammad SAW ketika berdakwah bukan dijabat tangannya, bukan dikasih amplop, bukan dikasih kue dibawa pulang, tapi dilempari pakai batu sampai pelipisnya berdarah. Bahkan dilempari kotoran oleh orang-orang dari penduduk kota Taif. Itu suatu bentuk penghinaan yang luar biasa berat yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngelihat ujian kita ini, ya Allah, satu, ujian adalah tanda cinta. Kenapa? Emang benar gitu Teh Yunda, apa saya benar dicintai Allah? Lihat siapa yang paling banyak ujiannya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, kekasih Allah, ujiannya tetap banyak dan tetap berat. Dikasih ujian agar tetap kembali kepada Allah. Ya, itu adalah tanda Allah mencintai kita. Karena kalau Allah sudah tidak cinta, itu dibiarin Teh. Itu namanya disebut istidraj. Ya, kalau Allah sudah tidak cinta Teh sama kita, nih kita ngomong apa aja, pengen mangga, datang mangga, pengen rumah, dapat rumah, tapi ibadah nggak nambah, nggak pernah istighfar, nggak pernah mau baca Quran, pengen apa aja tentang dunia dikasih, itu namanya istidraj, tanda Allah berpaling dari kita. Tapi kalau ketika kita
banyak beribadah, teteh sholatnya rajin, tiap pagi itu one day one juice, terus banyak istighfar, tapi tetap banyak masalah. Fix itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngelihatnya gampang. Yang pertama, kalau kita pengen ngelihat apakah ini tanda Allah mencintai kita atau tanda Allah berpaling dari kita. Yang pertama, lihat ibadah kita. Kita ibadah sholat 5 waktu telah dijaga. Hati berusaha untuk terus ikhtiar agar ikhlas. Istighfar setiap hari, syukur setiap menit dan setiap detik, tapi banyak ujian. Maka fix ujian itu tanda cinta dari Allah. Tapi lihat, ya, banyak harta, populer kayak Kodenis, tapi ibadah makin merosot, bisa jadi tanda Allah berpaling. Ya, tanda istidraj. Jadi lihat saja, Masya Allah, ketika kita merasakan kok banyak ujian kita, karena memang hidup ini adalah ujian. Bunda Anita pasti baca dan hafal ini Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Para nabi dan rasul saja diuji untuk mendapatkan orang-orang terbaik, siapakah yang menjadi hamba Allah yang terbaik. Mohon maaf, ketika kita makan santan yang nikmat itu luar biasa proses mendapatkan santan yang bagus. Itu kelapa itu harus dijogrok, kemudian dia dijatuhkan dari atas sampai ke bawah terbentur oleh tanah. Kemudian itu harus ditokok, kemudian airnya dikeluarkan, sabutnya dijambak-jambak, kemudian dia diparut hingga dapat saripatinya yang luar biasa, itu kelapa. Kita belajar daripada kelapa. Nah, Allah itu memberikan ujian untuk mengambil saripati kebaikan kita, sehingga kebaikan dalam diri kita itu muncul. Ya, makanya nggak ada istilahnya kita hidup tidak ada ujian. Orang beriman makin dia takwa, makin diuji. Agar apa? Agar bentuk cinta Allah semakin, kalau sudah cinta sama hamba, Allah itu nggak mau hamba itu jauh dari dia. Makanya kadang-kadang dikasih terus masalah, dengan masalah dia semakin sujud, semakin terus mendekat kepada Allah, semakin terus cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Itulah bentuk cinta Allah kepada kita. Jadi Masya Allah Bunda Anita, mudah-mudahan ketika ibadah dijaga, itu adalah tanda Allah benar-benar mencintai Bunda, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakillah khairan kasiron Teh Yunda atas jawabannya. Semangat ya untuk Teh Anita, insya Allah jadi hamba pilihan Allah. Peluk online dulu. Peluk online untuk Teh Anita dan semua sahabat Bina.